Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk tryout lecture pada malam hari ini, kita akan belajar dari pengantar Perjanjian Lama. Karena ini sifatnya ada kuliah, jadi tidak mungkin kita bahas semuanya. Ini adalah biasanya menjadi bagian pertama, atau katakanlah seperti kuliah pertama dari perkuliahan yang lengkap. Jadi kita hanya lihat sebagian kecil saja dari apa yang disampaikan kepada para mahasiswa di kampus. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu, benar nggak sih ini yang disampaikan? Saya lihat ada beberapa mahasiswa di sini, jadi bisa tanya ke mereka. Kalau nggak salah ada Ibu Pepi di sini yang juga waktu itu ikut. Jadi ini sebagian besar itu sebenarnya sama, ya, sama dengan perkuliahan pertama yang disampaikan kepada mereka. Oke, izinkan saya mulai dengan satu cerita dulu. Ada satu orang namanya Marcion. Jadi, Pak Marcion ini hidup di abad kedua Masehi, jadi udah lama sekali. Kemudian Pak Marcion ini dia itu sebenarnya tertarik dengan kekristenan dan menjadi Kristen. Cuma lama-lama waktu dia lihat, kemudian dia mikir-mikir, ini kayaknya ada yang nggak benar nih. Ada yang dia suka. Jadi ada pengajaran yang dia suka, kemudian akhirnya dia kumpulin pengajaran yang dia suka itu, dia bikin semacam Alkitab sendiri. Ya, jadi Alkitabnya versinya si Pak Marcion. Jadi dia bilang bahwa yang di Perjanjian Baru itu yang benar itu cuman Lukas dan surat-surat Paulus. Yang lainnya enggak begitu pas. Gitu. Dan ditambah lagi, menurut dia Perjanjian Lama itu sama sekali nggak usah dipakai. Ya, Perjanjian Lama jangan dipakai karena itu dia merasa Tuhannya Perjanjian Lama itu beda sama Tuhannya Perjanjian Baru. Jadi waktu dia lihat, dia menyimpulkan ini kok kayaknya agak-agak beda. Kontras sekali dengan pengajaran mengenai Tuhan di Perjanjian Baru di dalam Injil Lukas dan surat-surat Paulus. Akhirnya dia ambil kesimpulan, ini nggak benar. Jadi dia hapus. Nggak ada lagi yang namanya Perjanjian Lama karena beda dengan Perjanjian Baru karena sukar dimengerti. Nah, itu si Pak Marcion, itu abad kedua. Sekarang mungkin nggak ada yang seperti Marcion. Tetapi kadang-kadang tanpa sadar ya, itu ada bahaya kita sebagai umat Tuhan itu menjadi Marcion yang pragmatis. Ya, tanpa sadar kita seperti mengesampingkan Perjanjian Lama di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Nah, contohnya apa? Memang mosok bener sih kalau kita itu kayak meminggirkan atau mengesampingkan Perjanjian Lama. Nah, ada beberapa hal yang menjadi indikasi. Ini bukan berarti gara-gara ini pasti benar, tapi ada beberapa hal yang menjadi indikasi. Misalnya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat, Perjanjian Lama itu cenderung jarang dikhotbahkan dibandingkan Perjanjian Baru. Ya, memang benar, itu kenyataannya agak jarang dikhotbahkan dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, kalau dilihat-lihat, Perjanjian Lama juga itu agak jarang dibaca untuk pertumbuhan rohani di luar Mazmur ya. Biasanya kalau Mazmur itu kita sering pakai karena kita merasa mirip dengan pergumulan dari Mazmur. Tetapi Perjanjian Lama yang lain itu agak jarang dipakai untuk menjadi bagian dari pertumbuhan rohani. Nah, kenapa ini terjadi? Ada beberapa alasan. Misalnya yang pertama, karena fokus kita, iman kita memang adalah pada Kristus. Dan Kristus adanya di Perjanjian Baru. Ya, itu salah satunya. Jadi karena Kristus dan Perjanjian Baru, maka fokusnya adalah di Perjanjian Baru. Nah, yang kedua, Perjanjian Lama tuh kadang-kadang tuh dianggap kurang Kristiani dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Jadi misalnya, ada banyak istilah-istilah yang ada itu sebenarnya kalau kita lihat itu datanya dari Perjanjian Baru. Misalnya baptisan, ya,
Baptisan itu kan istilah yang kita tahunya, oh itu perjanjian baru. Kata Kristen, oh itu perjanjian baru. Kata gereja atau eklesia, oh itu perjanjian baru. Misi, ya di perjanjian lama ada misi, tetapi kita lebih sering lihatnya misalnya di Kisah Rasul. Istilah diaken atau diakonos, kemudian istilah Roh Kudus, keselamatan, Injil, dan seterusnya. Kalau kita lihat semua itu, maka itu semua adalah istilah-istilah yang ada di perjanjian baru. Jadi, kadang-kadang tanpa sadar, di antara jemaat, pasti tidak semua, tapi di antara jemaat melihat perjanjian lama itu kayaknya kurang Kristiani. Nah, kurang Kristiani. Nah, alasan yang lain juga, yang juga sering dipakai adalah hukum dan ajaran perjanjian lama itu kok kayaknya udah kuno dan nggak berlaku lagi. Ya, itu hukum kita nggak ngerti. Kita kan sudah nggak potong-potong korban lagi. Jadi, apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Jadi, karena sudah kuno, tidak berlaku lagi, jadi tidak begitu mendapat perhatian. Contoh lainnya, kadang-kadang kita hanya menganggap perjanjian lama itu sebagai pengantar atau latar belakang dari perjanjian baru. Jadi kita poinnya penting, tapi itu cuma sebagai pengantar aja. Yang utama itu perjanjian barunya. Ya. Nah, masih ada lagi contoh lain, alasan lain. Banyak bagian perjanjian lama yang harus kita akui itu susah dimengerti. Ya, baik dalam hal nilai-nilai kekristenan ataupun misalnya manfaat rohani. Contoh, di perjanjian lama misalnya di Bilangan itu ada sensus penduduk. Di Tawarik itu ada silsilah. Kadang-kadang waktu kita baca mungkin bingung, ini manfaat rohaninya apa ngafalin nama-nama? Ya. Emang ada manfaat rohaninya? Kan kadang-kadang membingungkan. Kemudian waktu kita lihat perjanjian lama itu banyak perang. Bagi kita yang mungkin hidup dengan banyak diskusi mengenai anti kekerasan, ini juga menjadi masalah. Kok kayaknya ada peperangan? Kok kayaknya ada genosida? Gitu ya, satu bangsa kok kayaknya dibunuh semua. Kok kayaknya kurang Kristiani? Gitu. Jadi itu contohnya. Atau mungkin ada nubuat yang membingungkan. Ini Nabi ngomongin apa sih? Nah, kita juga bingung. Atau mungkin ada kitab yang membingungkan bagi sebagian orang. Misalnya Kidung Agung bagi sebagian orang itu membingungkan karena apa hubungannya Kidung Agung yang ngomongin soal cinta-cinta dengan iman Kristen. Jadi itu beberapa contoh yang kadangkala membuat perjanjian lama itu agak terpinggirkan dalam kehidupan iman orang Kristen. Ya. Tapi meskipun itu agak terpinggirkan dengan berbagai alasan tadi, tetap kita harus belajar bagian Alkitab yang perjanjian lama itu. Ada beberapa alasan. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita lihat, di dalam iman Kristen kita mengakui baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah firman Tuhan. Ya, kita nggak pernah bilang PB adalah firman Tuhan, PL enggak. Nggak ada ya. Di dalam iman Kristen selalu berkata bahwa Alkitab sepenuhnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Jadi Allah menyatakan diri baik di PL maupun di PB. Jadi kita nggak bisa begitu saja mengesampingkan perjanjian lama. Itu tetap adalah firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, 3/4 bagian itu dari Alkitab kita itu sebenarnya adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu cuma 1/4. Jadi kita nggak bisa meminggirkan yang banyak itu. Itu banyak dan bukannya karena susah kemudian di pinggiran, tetapi justru harus semakin dimengerti. Semakin dipelajari. Oke. Yang ketiga, kalau kita pikir-pikir ya, waktu zamannya Tuhan Yesus, sebenarnya Alkitab yang dibaca itu yang mana?
Maka kalau kita lihat, maka yang dibaca itu sebenarnya adalah Perjanjian Lama. Jadi ketika Tuhan Yesus membaca, maka Alkitab yang ada waktu itu isinya tuh cuman Perjanjian Lama. Ketika para rasul berbicara mengenai firman Tuhan, itu sebenarnya berbicara mengenai Perjanjian Lama. Ya, jadi kita nggak bisa merasa lebih hebat dibandingkan Tuhan Yesus dan para rasul. Mereka aja tetap mendasari kebenaran firman Tuhan juga melalui Perjanjian Lama. Ya, itu 3 hal. Dan yang terakhir, kita hanya bisa benar-benar memahami PB melalui PL. Jadi, ada banyak hal di PB yang baru bisa kita mengerti beneran kalau kita baca PL. Misalnya ya, kita seringkali merasa bahwa Paskah itu adalah hari rayanya orang Kristen, kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Tetapi di dalam Alkitab, istilah Paskah itu pertama kali muncul di Keluaran. Berbicara mengenai domba Paskah. Berbicara mengenai Allah melepaskan Israel dari Mesir. Jadi, istilah ini bukan istilah maksudnya orang Perjanjian Baru iseng-iseng, yuk cari istilah itu yang iseng-iseng. Kayaknya Paskah keren nih. Terus muncullah kata Paskah. Enggak. Ini istilah Paskah dan perayaan Paskah itu sudah ada di Perjanjian Lama, berbicara mengenai pembebasan orang Israel. Makanya ibadah ini atau perayaan ini akhirnya dipakai oleh Allah untuk menunjukkan ini loh, ada pembebasan yang lebih luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ini loh, Paskah yang sesungguhnya. Jadi kita baru mengerti betapa pentingnya Paskah ini ketika kita baca Perjanjian Lama. Ternyata seperti ini. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Dan tentu saja masih ada banyak contoh lain. Oke, sekarang kita lanjut sedikit. Kalau kita baca lagi, kenapa kita perlu belajar Perjanjian Lama? Maka ada beberapa doktrin utama dari kekristenan, itu sumber utamanya itu adalah dari PL. Yang sumber utamanya itu dari PL. Misalnya mengenai Allah pencipta, mengenai penciptaan, itu di Kejadian 1. Teks utamanya itu adalah di Kejadian 1. Memang kalau kita lihat bagian lain ada berbicara mengenai Allah menciptakan, Allah sang pencipta, tetapi teks utamanya yang menunjukkan hal itu adalah di Kejadian 1. Jadi nggak mungkin kita mengerti esensi mengenai Allah pencipta hanya dari Perjanjian Lama. Nah, jadi itu satu. Contoh mengenai Allah adalah pencipta. Contoh yang lainnya adalah manusia dan kejatuhannya. Sekali lagi, meskipun ada banyak bagian Alkitab yang berbicara mengenai kejatuhan manusia, tapi teks utama yang kita lihat kejatuhan pertama manusia itu ada di Kejadian 3. Jadi sekali lagi kita nggak bisa lepas dari Perjanjian Lama. Contoh yang lain lagi adalah misalnya istilah covenant atau perjanjian. Istilah ini pun itu juga dari Perjanjian Lama, nggak cuma tiba-tiba muncul di Perjanjian Baru. Jadi kita harus ngerti, ini maksudnya apa? Perjanjian. Nanti kalau bisa ada waktu kita bisa diskusi sedikit aja mengenai hal ini. Ya. Kemudian yang terakhir, mengapa perlu mempelajari Perjanjian Lama? Karena sejarah keselamatan atau karya Allah itu nggak dimulai dari Perjanjian Baru. Nggak tiba-tiba karya keselamatan itu muncul. Enggak. Itu sudah mulai jauh dari Perjanjian Lama. Makanya seringkali kalau kita lihat di Perjanjian Baru, maka genaplah yang dijanjikan Allah. Atau genaplah firman Tuhan yang berkata. Kenapa? Karena dari PL udah dikasih tahu. Udah dijelaskan. Udah dijanjikan. Jadi itu adalah satu kesatuan. Nggak bisa kita pisah-pisah. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama, meskipun Perjanjian Lama itu kesannya memang lebih susah dimengerti dibandingkan Perjanjian Baru.
Sekarang kita lanjut sedikit. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah masuk, maka kita, kalau misalnya ditanya apa sih yang dipelajari, maka ada beberapa hal yang akan dipelajari ketika kita belajar kuliah pengantar PL. Ya, ini ada beberapa tema yang akan dibahas bersama-sama di kuliah-kuliah selanjutnya. Yang pertama adalah mengenai natur dari perjanjian lama sendiri. Jadi di sini membahas mengenai mengapa perjanjian lama. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pernah kepikirannya, itu Alkitab kita itu unik gitu. Ada PL, ada PB. Kenapa nggak dihapus aja semuanya jadi satu? Udah Alkitab aja. Kenapa ada PL? Kenapa ada PB? Terus kenapa namanya itu perjanjian lama dan perjanjian baru? Apanya yang lama? Apanya yang baru? Kapan janjinya? Siapa yang janji? Itu hal-hal yang menarik yang bisa kita pikirkan. Karena nama yang kita terima sekarang yaitu Alkitab kita ada dua bagian. Perjanjian lama, Old Testament, perjanjian baru, New Testament. Ya, jadi kita di dalam kuliah-kuliah selanjutnya itu akan bahas mengenai natur perjanjian lama, mengapa disebut perjanjian lama, maksudnya apa. Kemudian berbicara, kita juga akan diskusi mengenai kanon, apa-apa aja, kitab mana aja yang masuk di dalam Alkitab. Dan tentu nanti akan ada pertanyaan misalnya, bagaimana dengan istilah deuterokanonika. Tapi ini kita nggak bahas hari ini ya, ini di kuliah berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau diskusi mengenai hal ini, silakan ikut kuliah di STTA. Oke, saya hanya kasih contoh yang pertama aja. Contoh yang pertama mengenai mengapa perjanjian lama. Nah, istilah perjanjian lama itu kalau misalnya kita lihat itu diambil dari, kalau misalnya di Inggris itu namanya itu covenant. Tetapi kadang-kadang diganti dengan istilah testament. Makanya di bahasa Inggris itu ada Old Testament, New Testament. Mereka nggak pakai istilah covenant, tapi pakai istilahnya testament. Itu dari bahasa Latin testamentum. Ya, ada testamentum. Jadi ada Vetus Testamentum, ada yang New Testamentum. Jadi yang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau misalnya kita lihat Ibrani, Yunani, dia juga ada istilahnya. Nah, istilah ini tentu waktu kita lihat di perjanjian lama, di kitab-kitab perjanjian lama, itu ada kisah Allah melakukan perjanjian dengan orang-orang tertentu. Ini misalnya Allah berjanji kepada Nuh, yang nggak akan ada lagi air bah, kemudian pakainya pelangi. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, misalnya terkenal itu Kejadian 12. Abraham akan diberkati, kemudian dari anak cucunya akan menjadi berkat. Allah berjanji dengan umat Israel di Sinai, itu di Keluaran. Allah juga ada perjanjian dengan Daud. Dari keturunan Daud akan lahir raja, dan itu kerajaan yang tidak akan berakhir. Nah, itu perjanjian. Nah, kalau kita sudah lihat begitu, maka kita bisa sedikit menarik kesimpulan mengenai apa sih arti perjanjian itu. Ya, jadi perjanjian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, terutama di perjanjian lama, itu sebenarnya ada ikatan. Sederhana itu ada ikatan antara dua pihak. Ikatan antara dua pihak, itu sebenarnya umum. Ya, ikatan bisa ikatan bisnis, ikatan perjanjian satu bangsa dengan bangsa lain, satu orang dengan orang lain. Tetapi dalam konteks teologi, itu adalah antara Allah dan umat. Antara Allah dan umat. Dan ikatan tersebut menunjukkan adanya relasi yang sifatnya eksklusif antara Allah dengan umatnya. Jadi Allah menjanjikan menjadi Allah mereka, memberikan pemeliharaan keselamatan, dan umat berjanji untuk percaya dan setia. Jadi itu perjanjian yang ada. Yang penting di sini adalah relasinya yang eksklusif. Itu sebabnya kenapa di dalam perjanjian lama kalau kita lihat Allah itu sangat murka ketika umatnya kemudian beribadah kepada Allah lain.
Karena harusnya nggak boleh. Kalau itu dilakukan berarti mereka melanggar perjanjian yang ada. Yang mereka melanggar perjanjian yang ada. Jadi itu sebabnya Allah murka. Itu sebabnya misalnya di dalam 10 perintah Allah, ya, misalnya akulah Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu di bagian atas. Kenapa? Hubungannya itu eksklusif. Mungkin gambarannya mirip-mirip dengan hubungan suami dengan istri. Ya, ketika berjanji menikah, maka hubungannya itu eksklusif. Cuman ada satu suami, satu istri. Nggak boleh ada yang lain. Jadi ada istilah ini, perjanjian ini. Nah, istilah inilah yang akhirnya dipakai untuk menjelaskan mengenai hubungan Allah dengan manusia, tetapi juga kemudian ini menjelaskan juga mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat, sederhananya, perjanjian yang ada, jadi anggap aja dulu itu nggak ada nih namanya perjanjian lama. Yang ada itu cuma perjanjian. Jadi yang ada itu memang cuma perjanjian, jadi perjanjian antara Allah dengan umat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat sejarahnya, kan umat ini ngeyel. Umat ini ngeyel, kemudian mereka itu berbalik. Menyembah Allah lain, tidak setia kepada Allah, kemudian berdosa. Makanya Allah selalu ingatin mereka, kamu kalau begitu nanti saya akan hukum, bertobat, gitu. Hukum, bertobat, gitu. Terus-menerus disampaikan. Sampai kemudian satu titik, ketika mereka dihukum Allah, kemudian Allah membuat satu pernyataan. Saya akan membuat satu perjanjian yang baru. Perjanjian itu yang terukir di hati. Jadi intinya ini perjanjian yang gak akan bisa dipatahkan. Ya, demi umat. Itu Yeremia 31 ayat 31. Nah, pertanyaannya adalah kapan perjanjian baru ini diwujudkan? Perjanjian baru ini diwujudkan di perjanjian baru di dalam Kristus. Makanya misalnya kita lihat Lukas 22 itu ada ngomong gitu ya mengenai darah perjanjian. Inilah darah perjanjian yang baru itu. Nah, kenapa ada darahnya? Kayak sekarang ya. Kalau misalnya kita mau ngadain, misalnya mau ada hitam di atas putih, satu pernyataan itu sah, biasanya kita kasih meterai kan ya. Meterai sekarang itu 10.000, meterai terus cap atau tanda tangan. Itu sah. Nah, zaman dulu kan belum ada meterai. Tanda tangan juga nggak ada. Jadi apa yang dilakukan? Harus ada darah yang ditumpahkan. Harus ada binatang yang dikorbankan. Jadi itu yang menjadikan perjanjian itu sah. Nah, ketika kita masuk ke Lukas, baru kita tahu kenapa sih pakai istilahnya darah perjanjian baru. Ya, ternyata itu salah satu gambaran yang hendak diberikan mengenai kematian Kristus adalah darah Kristus itu menjadi semacam meterainya, stempelnya, yang membuat perjanjian yang baru itu menjadi sah. Jadi itu terjadi melalui kematian Kristus. Ya, makanya kalau kita lihat Lukas 22 ayat 20, 2 Korintus itu juga sama. Ngomongin soal yang dulunya itu kemudian menjadi perjanjian lama, yang sekarang di dalam Kristus kita di dalam hubungan perjanjian baru. Nah, itu membantu kita sedikit mengerti. Oh, ternyata begitu. Jadi ada alasannya kenapa itu disebut perjanjian lama, ini disebut perjanjian baru. Jadi tetap kita adalah umat, istilahnya umat perjanjian. Tapi sekarang ini kita umat perjanjian baru di dalam Kristus. Ya, jadi itu contohnya. Nah, ini tentu saja ada penjabaran lebih lanjut mengenai keunikan Alkitab kita. Tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Kita akan lanjut saja. Nah, apa saja yang juga akan dibahas di dalam pengantar perjanjian lama itu? Maka selain yang tadi, Natur PL, kita juga akan bahas mengenai overview. Gambaran umum dari tiap-tiap kitab di PL. Jadi misalnya kita akan cari tahu, ini penulisnya siapa sih? Ya, yang nulis Kejadian itu siapa sih? Kadang-kadang ada yang nanya, itu kok dia tahu ya?
Kan belum ada manusia. Emang yang nulis siapa sih? Jadi pertanyaan-pertanyaan menarik seperti itu. Kapan dia tulisnya? Kenapa dia tulisnya? Ya, dan sebagainya. Dan kita juga akan belajar nggak cuma masalah penulis, waktu penulisan, alasan. Kita juga mau tahu mengenai isinya. Ini isinya tentang apa aja sih? Ada nggak sih strukturnya? Ada nggak sih tema teologisnya? Misalnya tadi Kidung Agung, aneh banget ada di Alkitab. Sebenarnya pesan teologisnya itu apa sih? Ada nggak sih manfaat rohaninya? Ya, jadi itu akan dibahas secara singkat satu persatu, tapi nggak bisa panjang-panjang karena ini adalah di pengantar. Nah, apalagi yang dipelajari? Selain overview mengenai gambar yang ada di dalam Alkitab, kita juga bahas mengenai konteks. Ya, konteks dalam artian untuk memahami dunia Perjanjian Lama, kita harus tahu dunia waktu itu di sekitarnya itu seperti apa. Kita mesti ngerti. Ya, kita mesti ngerti dunia seperti waktu itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar baca Alkitab, karena kadang-kadang untuk memahami kita harus tahu zaman itu seperti apa. Seperti tadi, misalnya kayak perjanjian. Sahnya perjanjian harus ada pertumpahan darah. Oh, itu kan kita tahunya juga salah satunya dari ternyata itu adalah hal yang umum dilakukan orang-orang non-Israel juga. Ya, jadi itu ada hal yang umum. Jadi kita akan belajar mengenai dunia, istilahnya itu dunia timur dekat kuno. Ya, dunia timur dekat kuno itu istilah teknis, bahasa Inggrisnya itu Ancient Near East. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada nggak yang pernah mikir, ya, dunia timur dekat kuno itu maksudnya apa? Ancient kita tahu ya, oh ya itu pasti zamannya Alkitab, ya betul. Near East, timur dekat. Dekatnya dari mana? Dekat dari Indonesia, dekat dari Amerika, kenapa disebut timur dekat? Kalau misalnya ada timur dekat, berarti ada timur jauh dong. Terus jauhnya dari mana? Nah, kalau misalnya kita baca, mungkin ada yang tahu, Far East itu biasanya merujuk ke Asia Timur, ya, Asia Timur, atau ada yang bilang mungkin Asia Selatan juga dianggap Far East. Cuma memang sekali lagi, ini dekatnya itu dekat mana? Kadang-kadang kita perlu tahu istilah-istilah seperti ini. Nah, tentu saja di zaman dulu, ini abad-abad 19, istilah-istilah ini kemudian muncul, itu berkaitan dengan negara-negara yang waktu itu memang maju dan unggul, terutama misalnya di Eropa, Inggris. Ya. Jadi ketika dikatakan Near East, itu ya timur, tapi timur yang masih dekat sama Inggris, atau dekat sama Eropa. Sekarang itu dikenal sebagai daerah Timur Tengah. Saya nggak tahu kenapa Near East sekarang jadi Middle East. Nah, dia udah shift gitu. Tapi zaman dulu istilahnya itu adalah Near East. Ya. Jadi kita akan belajar banyak hal di sana untuk membantu kita mengerti mengenai beberapa teks Perjanjian Lama. Jadi misalnya latar belakang, termasuk bahkan letak geografis, atau misalnya perbandingan hukum. Jadi, nah, kita cuma akan lihat beberapa contoh saja. Misalnya, nah, ini adalah Petra, Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita pernah lihat, bahkan mungkin sebagian kita pernah pergi. Kalau yang sudah pernah pergi, pasti akan lihat, oh, ini tempatnya luar biasa sekali. Ini gede banget ya. Jadi ini ada kudanya di bawah sini. Itu kecil. Ini binatangnya di bawah, ada orangnya di bawah. Ini asli ya, bukan mainan ya. Ini asli. Jadi ini gede banget. Jadi ini adalah bangunan yang dibangun, di-carve gitu ya, dari gunung batu. Itu daerah yang pegunungan. Dan di dalamnya itu jauh masuk ke dalam, dan di dalamnya itu ada bangunan-bangunan seperti ini. Nah, bangunan ini sebenarnya adalah, atau daerah Petra ini sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan disebut kerajaan Nabath atau orang-orang Nabateans. Nah, ini memang dari abad keempat sebelum Masehi. Jadi itu agak-agak udah setelah Perjanjian Lama. Tetapi secara tradisi daerah ini, Petra dan sekitarnya,
itu dulu adalah daerah kekuasaannya Edom. Esau, ya, daerah kekuasaannya Edom. Jadi Edom juga menempati daerah dengan letak geografis yang mirip-mirip seperti ini. Nah, itu sebabnya kadang-kadang waktu kita lihat di Alkitab, maka ada ketika nubuat mengenai Edom, ada sedikit banyak berbicara mengenai konteks letak geografis mereka. Jadi misalnya ya, sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat saramu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini sedang berbicara mengenai kerajaan Edom. Intinya itu sombong banget sih mereka itu. Dan kenapa sombong? Ya salah satunya mereka tinggalnya di tempat-tempat seperti ini yang susah sekali diserang. Jadi kayak mau nyombongin ini tempat yang susah diserang, ya. Itu di daerah bukit, gunung-gunung batu. Makanya waktu kita lihat ini istilahnya liang-liang batu, jangan berpikir itu liang susah sengsara gitu. Itu mau menunjukkan bahwa mereka itu merasa mereka itu nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Dan Tuhan ngomong, oke, kamu di tempat yang tinggi, di bukit-bukit, tapi aku akan menurunkan kamu. Nah, waktu kita ada gambaran geografis seperti ini, maka kita menjadi semakin ngerti, oh ternyata ini maksudnya. Jadi mengerti. Ya, jadi sedikit mengerti. Makanya kita perlu tahu sedikit mengenai latar belakangnya dari teks itu. Contoh yang lain. Ini juga cukup terkenal, namanya hukum Hammurabi. Hammurabi itu adalah seorang raja bangsa Amori. Jadi harusnya yang duduk di sini ya. Bisa raja duduk kan. Nah, ini adalah prasasti, semacam prasasti yang ditemukan dan terkenal sekali, The Code of Hammurabi, atau hukum Hammurabi. Jadi ini tinggi, gede, lebih tinggi dari manusia. Di atasnya ada gambar ini, kemudian di bawahnya ini tuh ada banyak tulisan perintilan kecil-kecil. Nah, ini dibesar itu seperti ini. Ini tulisan paku ya. Tulisan paku zaman dulu. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu memang kayak paku. Ini aksara zaman kuno. Ya. Cuneiform namanya. Aksara zaman kuno. Dan di dalam aksara paku ini dicatat sekitar hampir 300 hukum. Macam-macam hukumnya. Jadi semacam hukum yang mengatur gitu kehidupan masyarakat. Nah, kita nggak bisa baca semua hukum-hukumnya, tapi kita akan lihat dua contoh jenis hukum yang mirip-mirip sebenarnya. Saya pakai yang bahasa Inggrisnya. Ini adalah hukum ke 196. Ya. 196. If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. Kalau ada orang yang mencongkil mata orang lain, maka matanya sendiri harus dicongkel. Kalau kita pikir-pikir, kayaknya mirip ya sama yang ada di Alkitab. Kayaknya pernah dengar mirip-mirip. Terus kita baca-baca lagi, ada hukum nomor 200. If a man knock out the teeth of his equal, jadi kalau misalnya ada yang nonjok gitu giginya itu sampai tanggal, temennya itu, sesamanya itu, maka gigi yang tukang tonjok itu juga mesti ditonjok gitu, mesti ditanggalin. Nah, waktu kita baca kayaknya mirip-mirip ya, seperti yang ada di Perjanjian Lama. Dan kalau misalnya kita pikir itu mirip-mirip, maka jawabannya iya, karena memang ada di Perjanjian Lama berbicara mengenai hal ini. Misalnya apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya.
Nah, waktu kita baca ini, maka kita tahu, oh, di dalam dunia itu juga ada model peraturan yang mirip-mirip. Ya, ada peraturan yang mirip. Jadi memang kita nggak bisa ngomong, oh itu spesial ada di Perjanjian Lama. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengerti ini? Jadi gimana kita akhirnya menerima ini? Kan jadinya tanda kutip kok kayaknya nggak spesial lagi. Nah, itu yang juga kita bisa pelajari. Di satu sisi, itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan di Alkitab itu memang benar-benar sudah ada di zaman dulu. Karena ada yang bilang, oh yang tulisan Alkitab itu mah bukan kuno, itu belakangan baru orang buat-buat hukumnya. Justru dengan adanya macam-macam hukum itu menunjukkan enggak loh. Bukti arkeologis membuktikan ini dari zaman kuno sudah ada. Itu salah satu hal yang bisa kita ambil dari sini. Dan tentu saja hal lainnya adalah berbicara mengenai sumbernya. Nanti akan banyak berbicara mengenai siapa yang menjadi sumber hukum itu. Kalau misalnya bangsa-bangsa lain ya tentu saja dewa-dewinya. Ya, tetapi di dalam Perjanjian Lama itu selalu ditekankan itu dari Allah. Ya, dari Allah. Ya, ini cuma beberapa contoh. Kita nggak bisa bahas terlalu panjang. Oke. Selain mengenai dunia timur dekat kuno, kita juga akan belajar, kalau misalnya di pengantar Perjanjian Lama itu, mengenai pengantar Perjanjian Lama dan konteks masa kini. Jadi kita akan lihat transmisi naskahnya, zaman dulu nggak ada mesin fotokopi, apalagi soft copy. Jadi gimana itu bisa ya selamat sampai sekarang. Kemudian penerjemahannya, kemudian pesan teologisnya, itu juga kita akan bahas untuk terutama konteks jemaat saat ini, aplikasinya, kaitannya dengan formasi spiritual. Misalnya contohnya, manfaat rohani dari membaca macam-macam ritual korban di imamat itu apa sih? Apakah itu untuk pengantar tidur? Karena terus terang ya Bapak Ibu ya, misalnya kita diskusi dengan jemaat gitu, biasanya waktu tanya, pernah coba baca Alkitab dari awal? Pernah. Seru nggak? Seru. Kejadian seru ya. Kejadian itu seru gitu. Ceritanya, karena dia bentuknya cerita seru. Sampai ke keluaran, oke, masih seru. Ya, awal-awalnya itu banyak cerita. Begitu masuk imamat itu blas. Bingung. Ini apaan? Ini maksudnya apa? Apa hubungan sama saya? Rata-rata yang saya tanya selalu gagalnya itu di imamat. Nah, bukan berarti sekali lagi gara-gara itu kita nggak mau baca. Justru kita harus cari tahu ini apa sih manfaat rohaninya. Karena apa? Ini firman Tuhan. Gak mungkin itu Tuhan berikan terus nggak ada gunanya. Kita menerima PL dan PB sebagai firman Tuhan. Bagian kita adalah mesti sabar, pelan-pelan dikali cari tahu. Jadi itu yang akan dipelajari di pengantar PL. Oke. Dan apalagi yang dipelajari tentu saja salah satunya karena kita hidup di Indonesia, konteks Indonesia, maka itu perlu ada kaitannya dengan pergumulan di Indonesia. Ada banyak tema yang bisa dikaitkan. Ya, paling sederhana misalnya masalah kepercayaan dunia roh dan mistik. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Kejadian 1 pun, itu sebenarnya sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Zaman dulu ada banyak cerita-cerita mengenai penciptaan di zamannya Perjanjian Lama. Itu macam-macam ceritanya. Tapi intinya ceritanya itu biasanya adalah dewa-dewi berantem lah, manusia itu adalah efek samping lah, manusia diciptakan dari sisa-sisa, misalnya darahnya atau dari tubuhnya dewa lah, dimanfaatkan lah, dan sebagainya. Tetapi Alkitab bilang bahwa penciptaan itu baik adanya, Tuhan menciptakan, nggak ada berantem-berantemnya. Baik adanya. Ya, dan semua yang ada, matahari, bintang, dan sebagainya, itulah ciptaan Tuhan. Karena di zaman dulu dan bahkan masih sekarang, bintang matahari itu dianggap sebagai pujaan, sesembahan. Makanya bahkan Kejadian 1 pun itu penting bagi banyak konteks di Indonesia. Yang percaya bahwa, oh ini gunung ini ada penunggunya, oh ini ada penunggunya, hutan ini ada penunggunya, hati-hati sama matahari, hati-hati sama bintang. Karena menurut mereka itu serem. Tapi kalau kita lihat Alkitab, itu semua ciptaan. Cuman ada satu pencipta.
cuman Allah, Sang Pencipta. Jadi itu bisa kita pakai sebagai contoh untuk menjawab tantangan yang dihadapi di Indonesia. Ya, itu contohnya. Jadi ini beberapa hal yang bisa dipelajari, tetapi untuk detailnya kita harus mengikuti kuliah berikutnya. Jadi demikian kuliah pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan. Sudah ada di Q&A-nya, nanti Pak Hani yang akan pandu. Ya, terima kasih.